guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 7012195, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, dengan dosen pengampu Bu Susi Marisa MSI. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang regresi linier sederhana dan regresi linier berganda pada aplikasi SPSS. Yuk simak videonya. Sebelum memulai mempraktekkan uji regresi linier sederhananya, saya akan menjelaskan apa itu regresi linier sederhana. Di sini, analisis regresi linier sederhana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama simple linear regression, digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linier sederhana adalah: pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas adalah 1. Ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linear atau variabel bebas dengan variabel tergantung. Yang kelima, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang keenam, tidak terjadi gejala autokorelasi atau untuk data time series. Di sini saya punya contoh kasus uji analisis regresi linier sederhana. Sebagai contoh, saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Dari judul ini, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan yang saya akan uji dengan analisis regresi linier sederhana adalah ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Dan ini tabelnya, ini saya copy dari Excel yang sudah saya buat di Excel tadi. Nah, ini dia. Nah, keterangan terkait data penelitian. Pertama, data di atas yang tabel di atas itu diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner atau angket menggunakan nilai skor total jawaban responden atas item-item soal kuesioner. Yang kedua, jika menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka item-item kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lolos uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jumlah sampel yang digunakan adalah 12 responden atau mahasiswa. Yang keempat, variabel penelitian stres tugas sebagai variabel bebas X dan kinerja mahasiswa sebagai variabel tergantung atau itu yang disebut dengan Y. Nah, sekarang kita masuk ke uji analisis regresi linier sederhana dengan SPSS. Langkah pertama, kita buka lembar kerja SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya, pada kolom name untuk baris pertama kita tulis X, lalu pada baris kedua kita tulis Y, lalu pada kolom label baris pertama kita tulis stres tugas, lalu pada baris kedua tulis kinerja mahasiswa, lalu langkah berikutnya klik data view. Dari tampilan data view terlihat ada dua nama, yakni X dan Y. Selanjutnya, masukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk data stres tugas dan Y untuk kinerja mahasiswa. Pada saat memasukkan data, penelitian harus dilakukan dengan teliti dan cermat, karena jika terjadi kesalahan pada proses penginputan ini, maka output SPSS tidak akan mengeluarkan hasil yang akurat sesuai dengan harapan Anda. Lalu kita buka Excel, dan di sini datanya sudah saya buat. Lalu kita tinggal copy saja, lalu kita paste di sini. Hasilnya sudah keluar. Jika sudah yakin diinput dengan benar, langkah selanjutnya kita klik menu analis.
lalu kita klik regression, lalu klik linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel stres tugas atau X ke kotak independen, lalu dan masukkan variabel kinerja mahasiswa atau Y ke kotak dependen. Lalu langkah terakhir adalah klik OK. Untuk mengakhiri perintah maka akan keluar output SPSS regresi linear sederhana sebagai berikut. Pertama, variabel entered atau removed, dan yang kedua adalah model summary, dan yang ketiga adalah ANOVA, dan yang keempat adalah coefficient. Keterangan dari hasil output ini adalah menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear, dan berfungsi untuk uji F dalam analisis regresi linear berganda. Nah, sekarang saya akan membuat persamaan regresi linear sederhana. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Nah, ini dia tabelnya, kita lebih dekatkan biar kelihatan. Nah, ini dia. A itu angka konstan dari Unstadar DZ coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres tugas, maka nilai konsisten kinerja mahasiswa adalah sebesar 35,420. Dan sedangkan B, angka koefisien regresi, nilainya sebesar min 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres tugas, maka kinerja mahasiswa akan meningkat sebesar min 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja mahasiswa, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 minus 0,511X. Nah, selanjutnya uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingatkan bahwa hipotesis yang saya ajukan dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah H0 tidak ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa, HA ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikansi atau sig dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, sekarang uji hipotesis membandingkan nilai sig dengan 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi atau sig hasil output SPSS adalah 1. Jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Kedua, sebaliknya jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengasuh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Output SPSS coefficient. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan output ini diketahui nilai signifikansi atau sig sebesar 0,001 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah
Pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Kedua, sebaliknya jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Dan ini output SPSS coefficient. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai T hitung sebesar min 4,418 karena nilai T hitung sudah ditemukan. Maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel. Adapun rumus dalam mencari T tabel adalah nilai A garis miring 2 sama dengan 0,05 garis miring 2 sama dengan 0,025. Derajat kebebasan N kurang 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Karena nilai T hitung sebesar min 4,418 lebih besar dari 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Nilai T hitung min 4,418 dianggap lebih besar dari nilai T tabel 2,228 dalam analisis regresi linear sederhana. Pengertian ini akan lebih jelas jika saya gambarkan dengan kurva uji T dalam analisis regresi linear sederhana di samping ini. Uji hipotesis dengan melihat kurva regresi. Pengujian menggunakan kurva regresi akan bermanfaat jika nilai T hitung ditemukan negatif, yakni min 4,418. Simak dengan teliti kurva regresi di samping ini. Berdasarkan kurva di samping ini, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar min 4,418 terletak pada area pengaruh negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif stres tugas terhadap kinerja mahasiswa. Nah, sekarang saya akan melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui besarnya pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R² atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary, dan ini outputnya. Kita zoom biar lebih enak lihatnya. Nah, dari output ini diketahui nilai R² sebesar 0,661. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres tugas terhadap kinerja mahasiswa adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% kinerja mahasiswa dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Nah, dapat kita simpulkan dari uji analisis regresi linear sederhana adalah merujuk pada pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa stres tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja mahasiswa dengan total pengaruh sebesar 66,1%. Pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres tugas seorang mahasiswa, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja mahasiswa tersebut. Perlu Anda cermati bahwa uji analisis regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas, sementara jika Anda menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka uji yang ideal untuk Anda lakukan adalah uji analisis regresi linear berganda. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.